Di Jawa, sejarah itu tidak selalu ditulis oleh istana. Sejarah seringkali bersembunyi di balik pagar bambu, di lantai tanah yang dingin, di suara ngaji yang pelan, tapi tak pernah padam. Ketika candi-candi megah runtuh dan kerajaan silih berganti, ada satu institusi yang nyaris tak tercatat oleh prasasti, namun justru menjadi yang paling panjang umurnya. Pesantren. Pesantren tidak lahir dari keputusan negara. Ia tumbuh dari kebutuhan, dari kegelisahan, dari sebuah keyakinan bahwa ilmu harus diwariskan. Bahkan ketika dunia di sekelilingnya sedang runtuh. Coba kita kembali ke akhir abad ke-15. Saat itu, Jawa sedang berada di titik yang sangat rapuh. Majapahit mulai melemah. Pelabuhan-pelabuhan ramai oleh pedagang muslim dari Gujarat, Arab, dan Nusantara Timur. Di tengah pergeseran besar itu, Islam tidak datang sebagai kekuasaan, melainkan sebagai laku hidup. Di Kebumen, Jawa Tengah, sebuah lembah sunyi bernama Somalangu menjadi saksi bisu awalnya. Sekitar tahun 1475, seorang ulama dari Hadramaut, Sayyid Abdul Kahfi Al-Hasani, tidak datang untuk membangun istana atau mendirikan benteng. Ia justru membangun sebuah tempat belajar. Sangat sederhana, hanya sebuah masjid kecil dan beberapa bilik. Santri yang datang pun bekalnya minim, tapi tekad mereka luar biasa besar. Hari ini, tempat itu kita kenal sebagai Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu. Ia bukan hanya disebut sebagai pesantren tertua di Jawa. Ia adalah ingatan hidup tentang bagaimana Islam pertama kali berakar di tanah ini. Tanpa paksaan, tanpa pedang. Di Somalangu, tidak ada kurikulum tertulis, tidak ada ijazah, yang ada adalah sanad. Sebuah hubungan langsung antara guru dan murid. Kita berpindah tangan dari generasi ke generasi. Ilmu ditransfer dari mulut ke telinga, dari hati ke hati. Model inilah yang kelak menjadi DNA dari ribuan pesantren di seluruh Nusantara. Pesantren bukan sekadar lembaga pendidikan. Ia adalah sebuah komunitas, ekonomi, spiritualitas, dan budaya menyatu di dalamnya. Santri bekerja di sawah, kiai menjadi rujukan hukum, penengah konflik, sekaligus penjaga moral kampung. Ketika Majapahit benar-benar runtuh, pesantren tidak ikut runtuh. Ia justru tumbuh semakin subur. 1,5 abad kemudian, di Ponorogo, Jawa Timur, muncul sebuah pesantren yang akan mengubah wajah pendidikan Islam Jawa secara sistemik. Tegal Sari didirikan oleh Kiai Ageng Muhammad Besari pada pertengahan abad ke-18. Tegal Sari tidak hanya mengajar ilmu agama, ia membentuk sistem. Ada pola pengajian yang terstruktur, ada disiplin waktu, dan ada pembagian peran yang jelas. Dari Tegal Sari inilah lahir ulama-ulama besar. Bahkan pujangga istana sekalipun, Ronggo Warsito, yang kelak disebut sebagai pujangga terakhir Jawa, pernah menimba ilmu di sini. Sebuah ironi yang sangat menarik, bukan? Pesantren yang kerap dianggap anti budaya lokal justru menjadi rahim bagi lahirnya karya sastra Jawa yang paling reflektif. Tegal Sari menunjukkan satu hal penting. Pesantren tidak anti terhadap tradisi. Ia justru menyaringnya, mengolahnya, dan menjadikannya sebagai wadah untuk menanamkan nilai-nilai baru. Disinilah pesantren menemukan bentuknya yang paling khas. Tidak menolak Jawa, tidak menelannya mentah-mentah, tapi menegosiasikannya. Namun, sejarah Jawa tidak pernah benar-benar tenang. Ketika kolonialisme Belanda semakin menguat, posisi pesantren menjadi ambigu. Mereka tidak tercatat sebagai musuh resmi, tapi selalu dicurigai. Mengapa? Karena pesantren melahirkan orang-orang yang merdeka secara berpikir, dan kemerdekaan berpikir adalah hal yang paling berbahaya bagi kekuasaan manapun. Di Pasuruan,
berdiri sebuah pesantren yang memilih jalan sunyi namun keras kepala. Sidogiri didirikan pada awal abad ke-18. Sidogiri nyaris tak pernah berhenti beroperasi. Tidak saat Foch berjaya, tidak saat tanam paksa menghancurkan desa-desa, tidak pula saat Jepang datang dengan kekerasan yang lebih telanjang. Sidogiri memilih konsistensi, tetap berpegang pada kitab kuning, mazhab Syafi'i, dan menjaga jarak dari kekuasaan. Bahkan hingga hari ini, Sidogiri dikenal sebagai pesantren yang menjaga jarak dengan negara, bukan karena anti, tapi karena ingin menjaga kemerdekaannya. Menariknya, Sidogiri juga membuktikan bahwa pesantren bukanlah lembaga yang anti ekonomi. Koperasi pesantren mereka menjadi salah satu yang tertua dan paling mandiri di Indonesia. Sebuah pelajaran bahwa kemandirian spiritual bisa berjalan seiring dengan kemandirian ekonomi. Di tempat lain, pesantren-pesantren seperti Mojosari di Nganjuk dan Cangaan di Bangil bekerja tanpa sorotan media. Nama mereka mungkin tidak besar, tapi jejaringnya sangat kuat. Dari tempat-tempat inilah ulama-ulama desa dilahirkan. Mereka mungkin tidak menulis buku, tapi mereka membentuk karakter masyarakat. Pesantren-pesantren tua ini tidak pernah memperebutkan pusat. Mereka justru menyebar ke pinggiran, ke desa-desa, ke pesisir, ke daerah-daerah yang luput dari perhatian negara. Dan mungkin disitulah letak kekuatan mereka yang sebenarnya. Ketika Republik Indonesia lahir, pesantren tidak ikut merayakan dengan gegap gempita. Mereka cenderung waspada. Negara adalah sebuah entitas baru. Ia bisa menjadi pelindung, tapi bisa pula menjadi ancaman. Dan sejarah membuktikan keduanya benar. Pesantren berperan besar dalam mempertahankan kemerdekaan. Namun, setelah itu seringkali dipinggirkan. Kurikulum mereka dianggap kuno, dan sistem mereka dianggap tidak modern. Tapi, pesantren tidak pernah berlomba untuk menjadi modern. Mereka berlomba untuk tetap relevan. Hari ini, ketika banyak institusi besar runtuh oleh zaman pesantren-pesantren tua itu masih berdiri kokoh. Somalangu masih mengaji, Sidogiri masih mengajar, jejak Tegal Sari masih hidup dalam ratusan pesantren turunannya di seluruh negeri. Mereka tidak membutuhkan validasi dari buku sejarah, karena merekalah yang menjaga sejarah itu sendiri. Pesantren adalah bukti nyata bahwa peradaban tidak selalu dibangun dengan batu dan baja. Kadang, ia dibangun dengan kesabaran, dengan repetisi, dengan doa yang diulang ribuan kali di ruang yang sama oleh manusia-manusia yang mungkin tak akan pernah masuk dalam catatan sejarah resmi. Dan justru karena itulah mereka abadi dan bertahan melintasi zaman. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya.